dalam pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, potensi ikan tangkap mencapai 12,01 juta ton per tahun. Berdasarkan data sementara BPS 480 kode HS 8 digit produk perikanan, nilai ekspor produk perikanan Januari hingga Desember 2022 mencapai 6,24 miliar US dollar atau naik 9,11% dibanding capaian tahun 2021. Negara tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia: Amerika Serikat 2,32 miliar US dollar atau sedikit menurun sebesar 8,55% dibanding tahun sebelumnya. Tiongkok sebesar 1,12 miliar US dollar atau meningkat 26,29%. Jepang sebesar 742,93 juta US dollar atau meningkat 19,63%. ASEAN sebesar 729,37 juta US dollar atau meningkat 34,73%. Dan Uni Eropa sebesar 377,65 juta US dollar atau meningkat 15,07%. Meningkatnya ekspor produk perikanan Indonesia tidak terlepas dari peran para eksportir atau supplier produk perikanan Indonesia. Ya kalau kita sih paling ya langganan-langganan daerah ya, seperti kayak Lampung, Labuan, Pandeglang, ya hanya mereka sebagai pembeli ya kita punya barang. Mereka cocok, beli ya bayar, selesai. Siapapun, siapa aja, open kita. Seperti jual beli biasa aja. Dengan nota kita bikin harga nota. Ya kalau yang belum kenal ya langsung bayar. Kalau yang udah kenal ya bawa dulu, mungkin besok baru setoran. Rame pembeli, hasil ikan banyak dari lautnya. Walaupun dengan BOP mahal, kalau hasil lautnya banyak ya kitanya masih bisa meringankan BOP. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus mengupayakan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memasarkan produknya sampai mancanegara. Dijen Penguat Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau PDS-PKP terus mendorong peningkatan ekspor sekaligus peningkatan konsumsi ikan nasional melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Garnas BBI. Dikarenakan Dijen PDS-PKP memproyeksikan sampai tahun 2030 sebesar 90% dari produk ikan akan dikonsumsi sebagai pangan, lalu sebesar 8% sebagai tepung ikan dan minyak ikan, kemudian sebesar 2% untuk non-pangan lainnya. Dijen PDS-PKP juga terus mendorong peningkatan konsumsi ikan domestik melalui program Gemar Ikan dengan target capaian angka konsumsi ikan hingga tahun 2024 sebesar 62,05%.
Daya beli di sini ya lumayan lah. 70% untuk dijual lagi, yang 30%-nya mungkin untuk konsumsi sendiri. Kalau untuk harga, ya di sini dibilang terjangkau sekali. Karena ya satu, kualitas oke, tapi harga murah lah. Bisa dibeli di sini, tapi bisa dijual lagi di pasar-pasar kecil lain. Kalau dibanding pasar tradisional lain, mungkin kalau di sini kan jenis ikan lebih banyak lagi. Ya harga juga kan bersaing. Dalam artian, ya pasar di sini termasuknya harga grosir. Jadi lebih murah di sini ketimbang di pasar-pasar kecil lainnya. Akses lebih gampang. Suasana gedung juga lebih bagus lah ya dari pasar yang lama. Karena kan ya setelah diperbarui ya pengunjung juga kayaknya semakin banyak yang penasaran, jadi semakin banyak yang datang gitu. Untuk adanya food court di atas ya lebih menarik karena menambah daya pengunjung juga kan bertambah. Dan terus daya beli juga ya semakin bertambah pastinya. Karena kan untuk konsumsi sendiri bisa langsung beli di lapak dan bisa langsung dimasak di atas di food court. Mungkin rasa penasaran orang itu ya lebih banyak lagi kan. Wah, apa iya di atas pasar modern ini ada food court? Jadi dia bisa langsung datang ke sini, bisa langsung masak juga di atas. Terhubungnya hulu dan hilir produksi akan berdampak pada ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, sekaligus penyediaan lapangan kerja serta tumbuhnya industri perikanan di Indonesia. Ini diharapkan dapat mendorong proses efisiensi pada saluran logistik yang memperluas akses pasar sehingga menjangkau daerah konsumsi dan industri untuk pemerataan konsumsi ikan, kesejahteraan masyarakat, dan juga mendongkrak kinerja ekspor. Untuk pesanan ikan ya alhamdulillah lah, minimal kita sehari 5 ton harus ngirim. Terus alhamdulillah mutu ikan lagi kita bagus lah, terus di kualitas nomor 1 gitu. Ya alhamdulillah kembali lagi, kalau apalagi cuaca lagi angin barat itu biasanya ikan air tawar lebih cepat penjualannya gitu. Tapi kalau ikannya lagi musim dari laut, ya namanya juga dagang intinya gitu, pasti agak terlambat juga gitu. Cuman hari ini alhamdulillah udah mulai naik lah harganya juga gitu. Sebagaimana diketahui bahwa komoditas perikanan memiliki keunggulan untuk tumbuh dan berkembang dalam sektor usaha. Keunggulan itu antara lain, usaha di bidang perikanan termasuk usaha yang perputaran cepat atau quick yielding, yaitu sekitar 3 bulan dapat melakukan panen. Ikan oleh negara-negara maju dikategorikan sebagai bahan organik sehingga memungkinkan tanpa kuota atau kebebasan volume. Sebagai makanan masa depan atau future food yang menyehatkan tubuh, maka permintaan akan produk ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan peningkatan kesadarannya.
Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi atau high potensi. Saat ini Rizky Boga Niaga ini memiliki sistem marketing diantaranya melalui sistem keagenan, kemudian sistem kerjasama kemitraan, dan kita juga mengikuti zaman yaitu dengan sistem online, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu sistem dengan distribusi. Nah, kita menjalin beberapa kerjasama, diantaranya untuk yang pertama kita kerjasama dengan beberapa distributor di kota-kota, kemudian kita kerjasama dengan modern market, ketiga kita menjalin kerjasama dengan koperasi, kantin, sekolah, dan rumah makan. Untuk menjalin kerjasama dengan kita bisa menghubungi via online, diantaranya ke Sumakasi Official, diantaranya di Instagram, di Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor ataupun pabrik yang ada di Kota Sukabumi. Nah, kita untuk kemitraan itu ada toko atau agen, kita berikan showcase ya. Jadi toko tersebut kita berikan showcase untuk menyimpan barangnya produksi kita, sehingga si toko hanya tinggal menjualkan saja, tempatnya sudah kita sediakan. Kemudian ada yang berupa depo dan ada yang berupa sebagai distributor. Nah, masing-masing dari tiga kategori itu nanti kita tetapkan target sesuai dengan kualifikasinya seperti itu. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh komoditas perikanan, Dijen PDS PKP mendorong pelaku usaha untuk bermitra dari hulu hingga hilir agar dapat menjadi penjamin atau off-taker hasil tangkapan ikan nelayan dan fasilitas bisnis matching hingga edukasi ekspor. Dalam pengembangan usaha kecil di sektor perikanan di Indonesia, terdapat beberapa pola kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar yang dapat digolongkan sebagai berikut. Pola kemitraan inti plasma. Pada pola ini umumnya merupakan hubungan antara nelayan ataupun pembudidaya sebagai plasma dengan perusahaan sebagai inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampung, pengolah, dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan kelompok mitra berkewajiban memiliki kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Pola kemitraan subkontrak. Pola ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan dengan kelompok mitra yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pada pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, permodalan, keterampilan, dan produktivitas. Pola kemitraan dagang umum. Pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Dalam pola ini, pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu.
Pihak kelompok nelayan atau pembudidaya berkewajiban memasok barang-barang dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati bersama. Selain 3 pola ini, ada pola kemitraan lainnya seperti pola kemitraan waralaba, pola kemitraan distribusi dan keagenan, pola kemitraan rantai pasok, dan bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan atau joint venture, dan penyumber luaran atau outsourcing. Semua pola kemitraan itu merupakan isi dari pola kemitraan yang terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan berlangsungnya kemitraan, maka menghasilkan tujuan, yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep kemitraan hulu hilir usaha perikanan, menyamakan persepsi mengenai pentingnya good handling, bahan yang bermutu, kestabilan harga, dan kontinuitas bahan baku, memberikan informasi mengenai dukungan program kemitraan dan permodalan dari lembaga keuangan atau perbankan, dan mendorong tumbuhnya peluang pengembangan usaha melalui pola kemitraan. Sehingga diharapkan bagi pengusaha pengolahan yang bermitra dalam produksi hasil perikanan akan mendapatkan peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi, jaminan kuantitas dan kontinuitas, risk sharing. Adik saya itu ngajuin, dapat sih 150. Alhamdulillah sekarang juga udah diancur, udah mau mencapai 2 tahun kalau nggak salah, ditanya adik saya. Kalau nggak salah 1 tahun lagi mau ke lunas gitu. Belinya 1 kilo atau 2 kilo, kalau harga cumi untuk sekarang 35. Kalau untuk kita memborong lagi ke penjual untuk di depan ya yang ngecer paling sekitar 30.000. Kalau yang ngambil di sini mungkin ada 10 lapak. Untuk sementara juga saya kecil-kecilan ini, mitra saya ada yang di Sukabumi, sekarang juga saya mau ngirim 2 box ikan pisang-pisang, cumi, tompe. Mitra saya di Sukabumi ada buka restoran, rumah makan sambil bakar-bakar ikan. Dijen PDS PKP mengupayakan meringkas rantai hasil perikanan dengan memfasilitasi atau membenahi pasar ikan tradisional menjadi pasar ikan bersih ataupun pasar ikan modern, agar penjual dan pembeli dapat menikmati hasil perikanan dengan lebih mudah dan nyaman, sehingga konsumen hasil perikanan akan bertambah dan penjual mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Bakso kuah ikan, iya. Baksonya produk sendiri, bumbunya juga produk sendiri. Itu dari jenis ikan marlin kalau untuk bakso ikan. Kalau dari Jambal itu ikan manyung.
kemitraannya alhamdulillah kita diberi pelatihan-pelatihan dan pemasaran juga, kemasan. Alhamdulillah tuh, apalagi kalau musim-musim libur Pak, seperti Sabtu Minggu dan libur pas Hari Raya Idul Fitri, alhamdulillah Pak. Sehari itu omset bisa memuaskan lah gitu hasilnya. Ada sebuah kemitraan yang dibangun antara hubungan usaha perikanan ya di sektor primer dengan di sektor sekundernya ya. Nah, di mana harapan dari pengusaha perikanan yang di sektor sekundernya ini berharapkan ikan itu berkualitas. Nah, sehingga perlu ada pengolahan proses dari proses penangkapan ya menjadi ikan yang berkualitas. Alhamdulillah ya, hari ini berkat Kementerian Kelautan dan Perikanan ya memfasilitasi para nelayan ya untuk meningkatkan kualitas ikan. Salah satunya adalah dengan bantuan sarana pendinginan, misalnya cool box dan sebagainya. Dengan menggunakan blue box ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas ikan. Ketika kita dapat ikan dari laut hasil tangkap nelayan, kita ada es, hasilnya dimasukkan ke blue box ini. Hingga sampai kekuatannya sampai 3 hari sampai 4 hari bisa kuat gitu kan. Sampai ke tempat pemasaran kualitas ikan bagus. Dengan mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional melalui kemitraan, maka terwujudnya kesejahteraan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.